Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Darmawan. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fikih Ibadah tentang materi wudu. Dilihat dari latar belakangnya, dalam memahami pengertian wudu, diperlukan pemahaman terhadap beberapa elemen internal wudu itu sendiri, dimulai dari yang terkecil, yaitu kosakata yang digunakan sampai dengan tata cara wudu itu sendiri. Oleh karena itu, kami susun berdasarkan beberapa aspek penilaian disebabkan karena banyaknya pendapat para ulama tentang cara berwudu. Sebelum melaksanakan ibadah, setiap manusia diwajibkan untuk berwudu agar mereka suci dan bersih dari hadas kecil. Dalam rumusan masalah di dalam makalah ini ada beberapa. Yang pertama, pengertian wudu, ayat dan hadis tentang wudu, apa saja rukun wudu, yang apa saja hal yang membatalkan wudu, dan syarat sah wudu. Tujuan penulisan untuk mengetahui tata cara berwudu yang baik dan benar sesuai dengan ajaran dan hukum Islam yang berlaku agar ibadah salat kita menjadi sah. 2. Memenuhi tugas fikih ibadah. Lanjut ke materi inti, pembahasannya adalah pengertian wudu. Wudu menurut bahasa berarti bersih dan indah, sedangkan menurut syara, wudu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu dari kaki hingga dari kepala hingga kedua kaki, dari najis dan mensucikan dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu adalah salah satu syarat sahnya salat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan salat. Kata wudu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim Indonesia. Adapun artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis mensucikan dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti turunan dari kata kerja fi'il wadu ayadu yang artinya bersih. Kemudian ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih, arti kata wudu adalah perbuatan mengambil wudu, yaitu menggunakan air yang suci lagi mensucikan untuk meratakannya pada anggota-anggota tubuh tertentu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diajarkan oleh Rasulullah dan ayat Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu ke siku-siku dan sapulah kepalamu, kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Dan dalam hadis Rasulullah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud 60, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Syekh Albani mensahihkan hadis ini dalam Shahihul Jami'. Adapun keistimewaan wudu, terdapat hadis yang panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagai berikut: bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, maka dosa-dosanya akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, maka dosa-dosanya akan keluar dari kedua tangan ia sampai dari bawah kuku-kukunya. Demikian pula halnya dengan ia menyapu kepala, maka dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Begitupun tatkala ia membasuh kedua kaki, maka keluarlah dosa-dosa tersebut di dalamnya sampai bawah kuku jarinya. Kemudian tinggallah perjalanan ke masjid dan sholatnya menjadi pahala yang bersih baginya. Hadis riwayat Malik, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Fardu wudu atau rukun wudu tidak sah apabila seseorang
meninggalkan salah satu rukun wudu. Adapun rukun wudu itu adalah yang pertama, niat untuk mengerjakan wudu, yaitu niatnya ada di dalam hati. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena fardu Allah Ta'ala. 2. Membasuh seluruh muka, yakni antara tepat tubuh, rambut, kepala yang wajar hingga bawah janggut secara melintang antara kedua belah daun telinga. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 4. Membasuh kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib, artinya berurutan dari anggota tubuh yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri. Syarat-syarat sah wudu ialah Islam, tamyiz yakni dapat membedakan arti buruknya sesuatu pekerjaan, tidak berhadas besar dengan air suci lagi mensucikan, yaitu air mutlak, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Tidak ada najis pada tubuh sehingga merubah salah satu sifat air yang suci lagi mensucikan. Dan apa beberapa syarat wudu diantaranya, yaitu air yang digunakan untuk berwudu, yaitu air yang mutlak, air halal atau air gosok, suci anggota tubuh dari najis. Untuk sahnya wudu disyaratkan adanya waktu untuk yang cukup wudu dan salat, dalam arti bahwa setelah berwudu yang bersangkutan masih memungkinkan melaksanakan salat yang dimaksud pada waktunya telah ditentukan, sedangkan jika waktunya sempit, di mana jika ia berwudu maka keseluruhan salatnya sebagian salatnya berada di luar waktu salat yang telah ditentukan. Sementara jika ia tayamum, maka keseluruhan salatnya masih bias ia laksanakan. Maka dalam hal ini ia wajib tayamum apabila ia berwudu, maka batal wudunya. Melaksanakan wudu sendiri tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Diwajibkan ada urutannya di antara anggota-anggota tubuh. Wajib segera artinya tidak ada tenggang waktu yang panjang dan dalam membasuh anggota tubuh yang satu dengan yang lain sebelum kering, kecuali airnya kering karena terkena sinar matahari ataupun panas badan. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan wudu menurut beberapa mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, yaitu yang pertama, keluarnya melewati satu dari dua jalan. Segala sesuatu yang melalui salah satu anggota jalan keluarnya najis, kubul atau dubur merupakan penyebab batalnya wudu seseorang. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, air mani yang keluar dari tubuhnya sendiri bukan air mani menempel, bukan penyebab batalnya wudu. Ini karena jika seseorang mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi. Air mani adalah air yang memancar dari kemaluan, biasanya pada saat berhubungan intim. Hilang akal. Hilang akal merupakan salah satu penyebab wudu seseorang batal. Hilang akal di sini dapat disebabkan oleh pingsan, gila, atau tidur. Namun tidur yang dilakukan dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu. Bertemunya dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Penyebab lain batalnya wudu seseorang adalah bertemunya dua kemaluan laki-laki perempuan, baik yang terjadi secara disengaja ataupun tidak. Menyentuh kemaluan dalam pendapat Hambali yaitu semua yang keluar dari kubul atau dubur, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, najis yang keluar dari badan atau tidak membatalkan wudu kecuali dalam jumlah yang banyak. Hilang akal, menyentuh kemaluan, memandikan jenazah, wajib wudu, hal yang diwajibkan. Menurut Imam Ahmad, hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi otomatis menyebabkan orang tersebut wajib berwudu pula. Di antaranya berhubungan badan keluar. Pendapat mazhab Maliki, Imam Maliki membagi beberapa batalnya wudu menjadi 3 garis besar. 3 garis besar tersebut ada ahdath, asbab, dan arido wa asyiyat. Berikut ini penjelasan. Ahdath yaitu apapun yang keluar dari dubur, misalnya kotoran air seni, angin baik dengan suara ataupun tidak, air wadi yang kental dari ketika buang air kecil, mazi yang keluar dari kemaluan karena syahwat, dan biasanya setelah keluar melakukan hubungan intim.
melahirkan atau istihadah. Apakah jika keluar dari dubur merupakan sesuatu yang tidak umum dapat membatalkan wudu juga? Imam Malik berpendapat jika dari kedua lubang tersebut keluar sesuatu yang tidak umum seperti cacing, kerikil, nanah, ini tidak membatalkan wudu karena merupakan najis. Al-asbab, dalam pandangan mazhab Maliki, al-asbab adalah batalnya wudu seorang yang disebabkan oleh faktor di luar badan. Asbab ini dibagi menjadi 3 golongan, diantaranya hilang akal, menyentuh kemaluan, berciuman. Arido wa asyisya. Imam Malik berpendapat arido dan asyisya merupakan perkara yang membatalkan wudu seseorang. Apakah yang dimaksud arido dan asyisya? Arido adalah orang yang keluar dari Islam, riba. Asya adalah munculnya perasaan ragu-ragu apakah ia sedang dalam keadaan wudu atau sedang hadas. Jika Anda merasa ragu-ragu mengenai taharah badan Anda, menurut mazhab Maliki ini diwajibkan untuk wudu kembali hingga Anda merasa yakin. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berwudu ialah yang artinya tidak akan diterima salat seseorang di antara kalian jika ia berhadas hingga berwudu. Yang kedua, innama maru bila wa adina ma ila ta'ira. Hanya saja aku diperintah untuk berwudu apabila hendak melakukan salat. Maksud dari batalnya memandikan jenazah yaitu memandikan jenazah di sini adalah orang yang turut serta memegang jenazah secara langsung, bukannya menyiramkan air ke tubuh jenazah. Hal tersebut dapat membatalkan wudu karena orang yang memegang tubuh jenazah pada umumnya akan menyentuh kemaluan si jenazah. Dalam penyebab batalnya wudu ini juga yang termasuk hilang akal seperti ketiduran atau gila atau pingsan, itu juga bisa menyebabkan wudu, bisa menyebabkan batalnya wudu. Maksud dari air mutlak adalah air yaitu seperti contohnya air sumber mata air, air hujan, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya, berwudu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan sholat, karena wudu sendiri merupakan salah satu syarat sah sholat. Pengertian wudu sendiri menurut syarah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun beberapa fardu rukun dan syaratnya sudah saya sampaikan, dan untuk ini saya akan membaca beberapa materi yang ketinggalan yang saya baca tadi. Maksud dari tamyiz yakni dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan, yaitu seseorang yang sudah mulai dewasa artinya bisa membedakan antara hal baik dan hal buruk. Tidak berhadas besar artinya ia tidak dalam keadaan junub ataupun yang lainnya. Dan saran saya dalam materi ini adalah
Jika kita hendak melaksanakan sholat, maka berwudulah dengan syarat sah yang telah dianjurkan oleh Nabi. Karena syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar ataupun kecil. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.